Penanganan kasus Habib Bahar super cepat. Kuasa hukum seperti ada grand design, ya. Oke. Tim kuasa hukum Habib Bahar bin Smith yang diketuai Ikhwan Tuan Kota menilai kasus yang menjerat kliennya syarat dengan kepentingan. Luar biasa, ya. Ikhwan menyebut penahanan dalam pemeriksaan perdana di Polda Jawa Barat Bandung pada Senin kemarin dinilai sangat super cepat, ya. Sudah sangat super cepat lagi. Dari saya pribadi, kemarin ada amanat dari Habib Bahar. Yang pertama, sampaikan ke umat untuk terus berjuang menegakkan kebenaran, melawan kezaliman. Terus jangan lupa beramar ma'ruf nahi munkar. Bikin seperti binatang, saudara-saudara. Hanya karena Maulid Nabi Muhammad, beliau ditangkap, dipenjara. Tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan. Tidak ada, tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia. Tapi di sisi lain ada habaib yang juga menggunakan postulat caci maki dalam melakukan ceramahnya. Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi agama? Akan dibawa kemana agama ini di masa depan? Bahar dipersangkakan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 5. Soal kasus yang menimpa Habib Bahar, Refli Harun belak-belakan bersedia menjadi ahli hukum tata negara. Refli Harun terang-terangan bela Habib Bahar. Polisi bisa panas membaca analisisnya. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menetapkan Habib Bahar bin Smith resmi sebagai tersangka kasus penyebaran informasi bohong atau hoaks berdasarkan ceramahnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Arif Rahman mengatakan, tim penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang sah dan mendukung penetapan Habib Bahar sebagai tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka, kata Arif di Mapolda Jawa Barat. Refli sampai berani menyebut bersedia menjadi saksi ahli atas kasus Habib Bahar bin Smith. Menurutnya, yang dicari atas kasus Habib Bahar tersebut adalah kebenaran, bukan pembenaran. Kita ingin melihat masalah ini dari sudut pandang sebaik-baiknya, subjektifnya, kata Refli Harun. Dari penuturannya, negara demokrasi tidak pernah ada yang memenjarakan orang karena omongan atau opini. Negara demokrasi itu tidak ada yang memenjarakan orang karena omongan atau opini. Kalau misalnya ada kelompok masyarakat yang tidak suka dengan omongan kita, jangan ngadu ke polisi untuk kita tangkap, sebutnya. Lalu bila ada yang merasa dirugikan, apa yang dilakukan? Permasalahkan, gugat secara perdata misalnya. Kalau memang tidak suka, katanya. Berbalik serang kubu Ferdinand Huta Hayan, kubu Habib Bahar gaungkan tagar Habib Bahar korban PKI. Isu sara yang menjerumuskan Ferdinand Huta Hayan ke ranah hukum masih menuai sorotan publik di media sosial. Tak terima dengan adanya pelaporan, kubu simpatisan Ferdinand Huta Hayan menaikkan tagar Ferdinand korban dendam Bahar pada Kamis malam 6 Januari 2022. Tak tinggal diam, kubu pro Habib Bahar berbalik menyerang tudingan tersebut dengan menggaungkan tagar Habib Bahar korban PKI. Tagar tersebut santer digaungkan kubu pro Habib Bahar usai kubu simpatisan Ferdinand Huta Hayan ramai sebut Ferdinand korban dendam Bahar. Tagar-tagar itu dinaikkan hingga trending lewat media sosial Twitter, di mana tampak para warganet pro Habib Bahar dan pro Ferdinand saling serang. Otak sungsang memutar balikan fakta. Di sana ada tagar Ferdinand korban dendam Bahar. Dendam biji mana? Bukan kau Ferdinand yang secara sukarela mengorbankan diri dengan jutannya yang kayak gini? Tagar Habib Bahar korban PKI, ujar akun Esa Tri Ajenar, dikutip Isu Bogor dari Twitter Jumat 7 Januari 2022. Tak hanya menyerang balik kubu Ferdinand, kubu pro Habib Bahar juga terpantau menyinggung orang-orang yang kerap kontra dengan Habib Bahar, seperti Habib Kribo dan Ade Armando Cias. Polda Jabar menerima laporan baru. Habib Bahar diduga melakukan ujaran kebencian pada pejabat. Kepolisian daerah Jawa Barat menerima pelimpahan berkas laporan perkara baru tersebut.
Polda Jabar menerima pelimpahan berkas laporan baru Habib Bahar atas kasus dugaan ujaran kebencian pada pejabat dari Polda Metro Jaya. Pelimpahan laporan baru Habib Bahar diduga ucap ujaran kebencian pada pejabat dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo pada Kamis 6 Januari 2022. Menurut Ibrahim, Habib Bahar dilaporkan oleh inisial HS atas dugaan ujaran kebencian pada pejabat seperti dilansir Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari antara pada 6 Januari 2022. Pelapor saudara HS terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian pada pejabat negara, ucap Ibrahim. Ibrahim mengungkapkan laporan baru Habib Bahar atas dugaan ujaran kebencian pada pejabat dilimpahkan karena pertimbangan yuridis. .terkini.id, Jakarta. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum, Muannas Alaidit menanggapi Bahar bin Smith yang membahas soal kemaluan perempuan. Muannas Alaidit mengatakan bahwa Bahar telah melecehkan dan merendahkan kaum perempuan menjadi objek seks. Ia pun meminta agar perempuan dan ibu-ibu yang membela Bahar bin Smith untuk menonton video tersebut. Kalau ada ibu-ibu atau perempuan bela orang model Bahar ini, tolong simak sekali lagi video ini, kata Bahar bin Smith pada Kamis 6 Januari 2021. Sebelum ditahan, Habib Bahar sampaikan wasiat. Saya ditangkap, akan lahir 1 juta Bahar lain. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan, Habib Bahar bin Smith sempat menyampaikan pesan di hadapan penyidik. Berdasarkan kisah yang disampaikan keluarga Habib Bahar, Habib Zain bin Smith, ada pesan terakhir alias wasiat yang disampaikan pendakwah itu sebelum mendekam di rumah tahanan Polda Jawa Barat. Semendengar Raja Habib Zain, Habib Bahar menegaskan bahwa dia tidak sedang dikepung, melainkan dia yang mengepung. Hal tersebut disampaikan Habib Zain melalui kanal YouTube Ali Ridho alias Babeh Aldo. Beliau bilang, jangan ente pikir ketika Anda dikepung sama mereka, terus Anda berada di tengah-tengah mereka. Enggak, tapi ketika Anda dikepung oleh mereka, mereka yang ada di tengah-tengah Anda. Katanya dilansir Galamedia Rabu 5 Januari 2022. Bahkan Habib Bahar mengatakan bahwa bila dia ditangkap, maka akan lahir 1 juta orang seperti dirinya. 1 orang Bahar ditangkap, maka akan lahir 1 juta Bahar. Ente-ente orang itu yang 1 juta Bahar yang selalu menyampaikan kebenaran sebagaimana yang disampaikan Habib Bahar. Begitulah jelasnya. Habib Bahar bin Smith resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong saat berceramah di Bandung. Oleh karena itu, Habib Bahar ditahan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman juga telah membenarkan informasi ini. Arif menyampaikan penahanan ini dilakukan usai proses penyidikan dan pemeriksaan yang dijalani Habib Bahar sejak siang hari kemarin. Dan hasil pemeriksaan, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penahanan tentunya penyidik memiliki alasan subjektif dan objektif, ungkap Arif. Habib Bahar diperiksa berkaitan dengan laporannya awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi bernomor B6354-12-2021 SPKTPMJ 2021. Penceramah itu memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk hadir menjalani pemeriksaan. Habib Bahar datang sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, didampingi tim kuasa hukumnya. Lebih lanjut, Arif menuturkan bahwa penetapan tersangka ini sudah tersesuai dengan 2 alat bukti yang dikantongi penyidik. Atas penetapan tersangka ini, Habib Bahar pun langsung ditahan dan tak keluar dari Polda Jabar. Politisi dan pegiat sosial Ferdinand Hutahian dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia Rabu 5 Januari 2022 atas dugaan penistaan agama soal cuitannya di media sosial. Cuitan Ferdinand diduga telah membuat kegaduhan dan perpecahan antara umat beragama. Sebaliknya, kasus ini telah merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ahli dan pakar hukum Refli Harun ikut menanggapi terkait Ferdinand Hutahian yang dilaporkan ke Barreskrim Polri. Dalam channel YouTube yang diunggah Rabu 5 Januari 2022, Refli mengatakan, jadi pasal yang dijadikan masalah yaitu pasal 45A, yaitu tentang soal perbuatan penyebaran berita bohong yang dapat memunculkan keonaran. Jadi kalau kita kaitkan dengan ketentuan pasal tersebut, maka sebenarnya sama. Dia baru potensial menimbulkan keonaran. Kalau seandainya itu dimaksudkan dengan keonaran yang sifatnya non-virtual. Refli Harun menegaskan, kenapa agak berbeda kalau Habib Bahar sampai sekarang kita belum jelas pada statement apa, peristiwa apa yang kemudian dia dikenakan pemberitaan bohong. Menurutnya, kalau pemberitahuan bohong itu harus hati-hati, kan harus ada versi yang benarnya.